di tempat ini maupun di rumah. Sungguh luar biasa. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting, di mana umat Tuhan akan mengalami satu perjalanan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Dia. Kita buka dulu dalam Matius 6, ayat yang paling terkenal. Matius 6 ayat 25. Saya mau ajarkan umat Tuhan untuk mengerti tentang hal kerajaan Allah. Sebelum kita baca, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika bangkit dari antara orang mati, di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Dia memberitakan kerajaan Allah. Coba tolong buka dulu Ibrani 1. Supaya kita mengerti, jadi orang Kristen itu hidupnya beda, saudara. Sorry, bukan Ibrani 1, sebentar. Ketika Tuhan Yesus bangkit ya, Kisah 1. Sebentar. Ya nanti saudara cari aja lah. Jadi ketika Tuhan Yesus naik, sebelum naik ke surga, ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada, rasanya di Kisah Rasul itu ya, 500 orang lebih. Dan Tuhan Yesus memberitakan, yang diberitakan adalah kerajaan Allah. Dan setelah itu Tuhan Yesus terangkat. Di mana itu ayatnya nggak tahu, kalau mudah-mudahan bisa ketemu. Apa di Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus terangkat, itu di mana itu? Seingat saya di setelah Lukas atau di mana. Jadi mengapa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menekankan kembali untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena penting sekali kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara? Mari kita buka lebih dahulu di dalam Matius 6 tadi. Ayat 25. Nanti Bapak Ibu Saudara cari aja di rumah. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, kemudian Dia menampakkan diri dan Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak bicara yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pesan-pesan, jaga anakmu, kerja yang baik, yang rajin. Ya, Tuhan tidak berpesan tentang kehidupan duniawi. Tapi Tuhan Yesus berkata tentang hal kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada murid-muridnya waktu Dia hidup, perumpamaan kerajaan-kerajaan Allah. Berapa?
Kisah 1 ya? Betul ya? Hah? Oke, cari aja di rumah nanti. Kita baca dulu Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 33 garis bawahi, tetapi carilah dulu apa saudara? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Mana yang saudara cari? Apa kerajaan Allah itu? Bapak ibu saudara, kerajaan Allah itu satu dimensi, satu ruang. Dulu Taman Eden itu adalah kerajaan Allah. Allah tidak pernah membuat kerajaan dunia. Di Taman Eden itu Allah menciptakan kerajaan Allah. Sebab kerajaan itu hanya memiliki satu raja. Rajanya adalah Allah sendiri. Penguasanya Allah sendiri. Tuhan mau kita hidup dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dan kebenarannya. Jelas kerajaan Allah pasti di dalamnya kebenaran. Tidak mungkin dalam kerajaan ada kejahatan. Kapan kerajaan Allah? Sesungguhnya bumi yang diciptakan itu adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah satu dimensi ruang, atmosfer, satu gaya hidup. Tuhan tidak pernah menciptakan kerajaan dunia. Kerajaan dunia muncul ketika manusia berdosa. Waktu Adam berdosa, Adam sedang menyerahkan otoritasnya kepada setan. Dan kerajaan dunia, Bapak Ibu Saudara tahu, dikuasai oleh siapa? Oleh setan. Allah tidak pernah ada di kerajaan dunia. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan, carilah kerajaan Allah. Rajanya adalah Allah, Bapa Elohim. Di mana kerajaan Allah itu? Orang tanya, di mana kerajaan Allah? Ayo cari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan bicara tempat. Sama seperti di mana gereja? Apakah gedung ini gereja? Bukan, gedung ini aula. Oh, gereja ada Pak di situ. Di gedung A, gedung B. Bukan, itu gedung. Sebab gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Tapi iblis bikin apa saudara? Bikin gereja jadi gedung. Orang pikir kerajaan Allah di gereja itu. Tidak ada gereja itu, tidak gereja, itu gedung. Allah tidak ada di situ. Tapi kita diciptakan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka hanya mengidentifikasi
kerajaan Allah itu dengan benda-benda, dengan tempat-tempat, dengan ruang-ruang. Maka Tuhan Yesus mengajarkan satu hari nanti kamu tidak akan menyembah Allah di gunung ini, di kota ini, bahkan di Yerusalem. Tapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu kelihatan tidak? Tidak. Berarti di mana kerajaan Allah? Tuhan Yesus katakan di antara kamu. Artinya hidup kita ini. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara bisa mencari kerajaan Allah? Artinya mencari kerajaan Allah, saudara mau hidup di kerajaan itu. Ketika saudara hidup dalam kerajaan, maka saudara tidak akan pernah khawatir. Burung di udara saja dipelihara. Hanya orang hidup dalam kerajaan Allah, pemeliharaan Tuhan turun atas orang itu. Bisa dibuktikan, taruhan sama saya. Karena Tuhan Yesus yang menjamin. Makanya kekristenan itu bukan diciptakan untuk ngurusi makan minum. Tidak pernah. Kekristenan bukan diciptakan untuk ngurusi pabrik, ngurusi pekerjaan. Tidak ada. Tidak pernah ada. Kekristenan diciptakan untuk mengurusi kehidupan keselamatan banyak orang menuju hidup kekal. Makanya saya sudah siapkan nanti di pengajaran Selasa. Nanti saya kirim aja, tidak perlu saya copy karena hari ini tidak perlu fotokopi, udah punya handphone semua. Ya, saya buat satu tulisan, ya, penjelasan yang akan saya ajarkan. Kehidupan mencapai kehidupan. Sebentar. Supaya umat Tuhan mengerti bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang kekal. Kehidupan menuju kemuliaan Bapa dan Kristus. Saya bagikan. Nanti Selasa saya ajarkan. Ini tegas jelas. Ya, sebab ada 3 tingkatan. Untuk menuju hidup kekal itu ada 3 tingkatan. Ya, nanti saya jelaskan. Supaya umat Tuhan mengerti bahwa gereja itu bukan ngurusi makan minum. Walaupun hari ini kita sedang mikirnya selalu orang sibuknya makan minum di gereja. Artinya mereka ke gereja hanya tujuannya selalu kesuksesan, kemakmuran, begitu. Tidak ada itu, tidak pernah diajarkan begitu. Nah, kita mesti berubah. Kerajaan Allah itu apa? Tolong buka dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 ya. Banyak orang Kristen tidak mengerti tentang, Roma 17 ayat 17 bukan 7. Banyak orang Kristen tidak bisa hidup di kerajaan Allah. Memang dia pintar Alkitab. Memang dia tahu firman Allah, tapi dia tidak pernah ada di kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal apa? Makan minum. Jadi, kalau kekristenan saudara hari ini, saudara hanya mikir makan minum, Anda ikut Tuhan Yesus untuk makan minum, Anda bukan orang yang ada dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah tidak ada makan minum. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kita doa supaya kita sukses, buat apa saudara? Katakan amin. Kenapa kita penuh kekhawatiran? Kalah sama burung di udara. Karena kita tidak menghidupi kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan soal makan minum. Itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi engkau carilah kerajaan Allah. Kata carilah, hidupi kerajaan Allah. Tuhan menjamin kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu satu dimensi di mana Allah memerintah dalam hidup saudara. Bagaimana Allah memerintah dalam hidup saudara hari ini? Tuhan sudah memakai gerejanya. Makanya saya berani berkata, orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang hidup di dalam persekutuan gereja Tuhan. Jelas tidak ada yang lain. Sebab otoritas tertinggi Allah, dia hadir di tengah gerejanya. Di luar gereja tidak ada. Tapi iblis tahu, hancurkan gereja.
injak-injak gereja. Bukan injak-injak iblis lagi, injak-injak gereja. Semua orang tidak percaya gereja punya otoritas. Makanya nanti saya ajarkan hari Selasa. Saya kirim ke HP saudara. Siapa-siapa orang yang rentan masuk neraka, saya tunjukkan apa kehidupan apa yang membuat kita masuk neraka. Dengan tegas saya sudah ngomong nanti. Supaya umat Tuhan mengerti. Siapa yang percaya bahwa otoritas Allah sekarang di gerejanya? Siapa yang percaya? Gereja dianggap apa? Lihat, gereja dianggap apa? Orang bilang, itu Pak Febi ya manusia biasa. Ya betul, masa saya malaikat? Wong dia sama-sama manusianya. Orang Jawa bilang, podo menungsoe. Kan begitu. Terus mau gereja dipimpin siapa? Kucing apa? Anjing? Kerbau? Manusia dong. Tapi manusia yang diberi otoritas dan diurapi oleh Allah. Katakan amin. Itu yang harus dikembalikan. Ini kerajaan Allah. Makanya saya berani menjamin kalau saudara mengerti tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu di dalam gereja. Maka Bapak Ibu Saudara akan tahu bagaimana Allah akan memelihara hidup saudara. Hanya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yaitu gerejanya, mereka akan mendapatkan berkat dari gereja Tuhan. Sekali lagi, gereja bukan denominasi, gereja bukan gedung, tapi gereja adalah tempat pengembalaan, persekutuan orang percaya, orang kudus, amin, yang diikatkan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Disitulah saudara akan mengalami kerajaan Allah. Sejak tahun 98, saya tahu benar saya tinggal dalam kerajaan Allah. Bagaimana saya bisa tahu tinggal dalam kerajaan Allah? Karena saya ada di dalam gereja. Orang yang tidak ada di dalam gereja, dia tidak tahu rasanya kerajaan Allah. Orang yang hanya sibuk bisnis, Anda tidak pernah tahu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu dimensi dan atmosfer. Saudara dengar, Tuhan ajarkan saya. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita itu bisa terjadi oleh kehendak Allah. Sebab ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita kerjakan. Tetapi sebagaimana tadi sore saya katakan, hanya orang yang taat saudara. Ketaatan membuat Allah bertempur. Raja-raja Israel ketika dia taat, bukan mereka yang bertempur, tapi Allah. Yang mereka lakukan hanya mengelilingi tembok Yeriko. Dan mereka berkata haleluya 7 kali. Rontoklah, semua terjadi. Tetapi umat Tuhan bagaimana taat? Umat Tuhan tidak mau taat. Ya udah, karena mereka merasa dengan kekuatannya mereka bisa melakukan. Ada bagian dengan kekuatan saudara bisa, tapi ada bagian yang tidak mungkin saudara lakukan. Taat saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kapan kita bisa taat? Hiduplah dalam kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Di gereja. Udah dikasih tahu, tanya lagi. Saya berani jamin saudara, seperti Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua tidak pernah aku melihat keturunan orang benar. Itu minta-minta, atau saya katakan keturunan orang yang sungguh-sungguh digembalakan bersama, bersekutu dalam satu gereja, taat, setia. Saya berani berkata, keturunannya tidak pernah minta-minta, akan jadi berkat, dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya di setiap kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Katakan amin. Tidak ada saudara rahasia lain. Tapi masalahnya siapa yang mau percaya? Anda mau cari kerajaan Allah di mana? Anda mau cari kerajaan Allah di perusahaan asing? Orang tidak usah ke gereja, di perusahaan asing banyak yang punya helikopter, punya Ferrari. Saudara tahu di YouTube itu loh. Crazy Rich itu gimana? Itu bukan orang Kristen itu. Mobilnya Ferrari semua itu. Duitnya dari mana itu? Mau cari kerajaan Allah di sana? Karena orang Kristen mau mikirnya begitu. Masalahnya gereja ditinggalin. Ini kegagalan saudara. Makanya sejak tahun 98 saya tahu
Bukan Maleakhi 3, Maleakhi 4 atau 3, tolong dicoba cari. Ayo jemaat, bantu saya cari. Maleakhi 4 akan dibedakan orang-orang yang hidup beribadah pada Allah dan orang yang tidak hidup beribadah kepada Allah. Tolong dicarikan cepat. Maleakhi berapa? Belajar punya handphone, Anda tidak baca Alkitab, bawa handphone, ayo searchingnya cepat. Kalau tidak pernah bisa searching, Anda nggak pernah baca Alkitab lewat handphone berarti. Tulis ibadah surat Maleakhi, buka, ayo Maleakhi 4 ayat berapa? Atau 3? Buka Maleakhi 3:18. Ayat juga yang media tolong belajar searching. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang dunia. Siapa orang benar? Orang Kristen. Antara orang yang apa saudara? Beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Oh Pak, beribadah terus, kapan soge nih Pak? Karena Anda memungkiri kekuatan ibadah. Rasul Paulus berkata bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Bukan hanya untuk hidup masa ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Sebab di dalamnya memberikan janji. Katakan amin. Itu di ayat mana? Coba dibuka dulu supaya saudara tahu kerajaan Allah di mana. Nanti saya jelaskan, kalau saudara bisa lakukan ini, saya jamin hidupmu. Anda tidak pernah kekurangan. Bukan satu tujuan untuk mencari makan minum, tidak ada dalam kekristenan. Kita mau mencari kemakmuran, cari kaya, gak ada urusan itu sama kekristenan. Katakan amin. Tolong buka surat Timotius itu ya. Berapa? 1 Timotius 4 ayat 8. Sambil hafalan ya. Jadi punya jemaat yang punya handphone itu enak saya. Jadi cepat. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukankah Tuhan Yesus berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lihat, ibadah berguna dalam segala hal. Siapa yang percaya ibadah berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk yang hidup yang akan datang. Untuk hidup ini, untuk hidup ini. Makanya saya sudah mengatakan kepada kemarin ngomong-ngomong sama Vio juga. Vio, kamu mau kerja, berangkatlah dari gerejanya. Gereja itu sumber. Kalau kamu dikembalakan tempat ini, ukur semuanya dari sini. Wah gitu ya Pak. Kalau percaya. Di sini ada pelayanan Selasa, ada Kamis. Ya. Kalaupun Anda di luar kota mengikuti live streaming, yang pasti sumbernya harus dari gereja. Ukur pekerjaanmu dari sini. Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau dilindungi. Berkat itu bukan cuma duit, Pak, Bu. Engkau punya kesehatan. Engkau diberikan supranatural kekuatan. Dia sanggup menuntun saudara. Asal Anda tinggal dalam kerajaannya. Makanya sekali lagi, kalau saya dulu tidak dilatih untuk ibadah, tolong ayatnya jangan dibuang dulu sebelum saya suruh buang, tetap aja. Lihat, orang lebih mencari apa? Latihan badani. Ya. Makanya udahlah, mau hobi olahraga A sampai Z udahlah, nggak usah lah. Boleh lah, tapi jangan terlalu lah. Kalau olahragamu harus mengurangi kegiatanmu ibadah, lebih baik tidak usah olahraga. Katakan amin. Sehat kuat bersama Tuhan, katakan amin. Saudara, saya punya kelemahan. Saya punya kelemahan, setiap saudara punya kelemahan. Saya punya sakit di mana saya tahu. Tapi saya percaya ketika saudara kejar kerajaan Allah dalam ibadah, saudara akan mendapat kekuatan bukan hanya untuk hidup ini, tapi untuk hidup akan datang. Amin. Saya punya kelemahan. Saya tidak perlu cerita sama saudara. Tapi saya percaya ada hal supranatural bekerja. Yang saya lakukan hanya taat beribadah, masuk kerajaan Allah. Dia yang mengerjakan bagiannya, dia yang membentuk, dia yang memulihkan, dia yang menyempurnakan. Percaya atau tidak? Tapi Anda tidak percaya. Kalau saudara percaya, Anda tidak akan mengikuti latihan badani. Saudara, ini nggak main-main loh saudara. Ya. Hal ke depan itu tambah sukar. Tapi saya terlalu percaya.
Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tinggal dalam kerajaanku, ya, kerajaan Allah, semua ditambahkan. Loh, saya percaya, saudara. 24 tahun saya hidup dalam kerajaannya. Lihat saja saya, apa yang saya lakukan. Hidup dalam kerajaan Allah, itu hidup dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam roh itu saudara aktif terlibat dalam rohani. Orang yang terlibat dalam rohani, saudara. Ayat ini 1 Timotius 4 ayat 8 digenapi. Bukan cuma hari ini. Hari ini dicukupkan. Asal saudara mau tinggal dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu atmosfer. Atmosfer itu jadi gini, saudara. Satu ruang. Di sini ada 2 ruang. Dulu saya ada di ruang dunia, kerajaan dunia. Yang saya lakukan apa? Sekolah, ya, pacaran, menikah, mikir cari duit, pusing-pusing datang ke paranormal, bawa gembolan, sikepan, jimat. Kebetulan saya percaya hal itu, tapi ada orang-orang tidak percaya hal itu. Terserah dia. Tapi saya tinggal dalam kerajaan dunia. Waktu mau nikah, tanya ke paranormal, tanggal berapa yang baik, ya, ikuti tradisi nenek moyang. Semua saya ikuti, nothing tulus, yang penting baik, wong tidak merugikan orang. Jenang abang, jenang putih, pakai lilin, sandingan, apapun, kopi panas, rokok dan semuanya. Itu kerajaan dunia, Pak Bu. Punya anak juga begitu. Semua. Saya tinggal dalam kerajaan dunia. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya harus pindah satu ruang yang berbeda. Itu atmosfer. Bisa ngerti, saudara? Engkau berpindah. Makanya kenapa saudara ruwet hidupmu? Dari dulu ketemu sampai sekarang ruwet terus saja. Kenapa ruwet? Karena kamu belum pindah. Kamu 2 kaki. 1 kaki kerajaan dunia, 1 kaki kerajaan Allah. Tidak bisa. Orang di 2 perahu, kakinya kepelengkang, pedot, hancur hidupnya. Maka itu yang Tuhan inginkan. Tolong buka 1 Petrus 2. Kalau saudara mau tahu kerajaan Allah, kerajaan dunia pasti saudara tahulah. Kita seneng nomor, togel, judi, minum, rokok, tatoan, anting-antingan, gendak, molimo, kabeh lengkap. Ya Pak Mul, tahulah, tidak usah dijelaskan. Kenapa Anda tidak keluar dari sana? Tidak mampu Pak. Tuhan Yesus memampukan. Kenapa? Mikirnya cita-cita, mikirnya duit terus itu. 1 Petrus 2 ayat 5. Makanya saya tahu kerajaan Allah dan saya hidupi, saya ajari saudara. Hiduplah dalam kerajaan Allah itu. 1 Petrus 2, langsung aja ayat 9. Yang 9. Tetapi kamulah apa saudara? Kerajaan Allah, jadilah umat pilihan. Saudara dipilih. Loh, ini loh beda. Umat pilihan beda Bu, Pak. Tidak sama. Tidak sama. Lihat bangsa Israel itu loh. Dipilih itu beda. Jangan ngomong, oh kita harus sama dengan dunia. Gak ada sama-samaan. Pahalanya aja beda. Kok mau disamakan? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang terpilih. Jadi dengar, kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, sebagaimana firman Allah tadi berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, artinya hidupi kerajaanku, berpindahlah. Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, mari berpindah. Kalau dulu saudara di sebelah kiri adalah hidup duniawi, saudara tidak tahu siapa saudara. Saya ya keturunan papa mama, saya ya bangsa A, bangsa B. Tetapi ketika saudara hidup dalam kerajaan Allah, saudara sudah berpindah dan saudara berkata, aku dah umat pilihan. Aku warga kerajaan Allah. Memang aku keturunan dari orang tua, tetapi hari ini aku keturunan Yesus Kristus Tuhan. Beda. Terus yang kedua, saudara apa? Imam.
Imamat yang rajani artinya apa? Saudara adalah orang-orang imam-imam Tuhan, pendoa-pendoa syafaat yang punya otoritas raja. Anda punya otoritas raja, hidup dalam kerajaan Allah, punya otoritas raja. Dulu saya tidak punya otoritas raja, lihat orang sakit diam saja, paling ya bawa pisang. Kalau enggak roti, begitu aja dah, podeng paling begitu. Tapi hari ini mungkin biasa, kalau laki-laki jarang saya bawa apa-apa, saudara. Kalau wanita kan bawa, oh saya datanglah. Orang Jawa bilang lawaran. Ya begini aja. Ya, kalau Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku. Kalau saya bilang pisang, roti tawar, saya tidak bawa. Tetapi yang aku bawa otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berani. Itulah orang pindah kerajaan Allah. Sudah di kerajaan Allah. Loh, itu loh kerajaan Allah. Saudara nggak main-main loh kekristenan itu. Gereja ini roh loh. Haleluya. Dan hanya orang percaya yang akan mengalami apa yang tertulis di Alkitab. Saudara hidup sebagai imam, saudara punya otoritas raja. Hidupi. Imam itu apa? Anda mewakili orang berdosa. Anda mewakili temanmu yang mabuk. Anda mewakili temanmu yang judi. Anda mewakili temanmu narkoba. Jangan saudara ikut judi. Jangan saudara ikut narkoba. Jangan saudara ikut mabuk. Itu kamu kerajaan dunia. Katakan amin. Tepuk tangan buat kebenaran firman Tuhan. Itu hidup dengan iman. Itu hidup kerajaan Allah. Kita kan enggak. Teman kita korupsi, ikut korupsi. Teman kita meso-meso, melok meso-meso. Kapan Anda keluar? Halo? Teman kita ngerokok, kamu perokok juga. Tidak hidup dalam kebenaran. Imam itu wakil. Keluargamu belum diselamatkan. Keluargamu tidak ngerti kebenaran. Keluargamu kedukun. Keluargamu dukun sekalipun. Bahkan keluargamu hidup dugem dunia. Kamu berdiri sebagai imam. Perantara. Teladan. Kasih contoh. Itu loh hidup kerajaan Allah. Bu, Pak. Kalau saudara tidak hidup itu, jangan mimpi Matius 6:33 terjadi dalam hidupmu. Oh tapi saya bisa bekerja Pak. Kerjalah, terserah Anda pakai kekuatanmu. Bisa kok orang gak kenal Tuhan bisa kerja, tapi ini beda. Yang kita dapat double. Di tempat ini, hari ini, di dunia dapat, di akhirat dapat. Katakan amin. Tepuk tangan. Dapat 2. Terus apa? Orang kudus, bangsa kudus. Itu loh kerajaan. Ayo kita bawa. Dulu saya hidupnya yang gak ngerti kekudusan. Mau lihat film bokeh. Bisa ngerti film bokeh? Film porno lah. Chattingan porno lah. Guyonan porno lah. Semuanya udah lengkap. Ya dulu kerajaan dunia. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan menuntun saya keluar. Saya keluar loh saudara. Tolak. Keluarga saudara harus kerajaan Allah. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus, Simon, hari ini kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Oh, itu siapa saudara? Orang Kristen. Orang yang mengaku Yeshua HaMashiach. Yesus adalah Tuhan. Dia punya otoritas. Otoritas itulah yang kau bawa untuk membawa keluargamu ada dalam kerajaan surga. Amin. Bawa dengan otoritas itu. Tetapi dengan tanganmu juga engkau akan keluar dari kerajaan surga. Lihat saudara. Dengan mulutmu kamu dibenarkan. Tapi dengan mulutmu kamu akan dihukum. Saudara hati-hati. Jadilah bangsa yang kudus. Buang semua kenajisan. Hidup kudus. Kalau saudara tidak menciptakan kekudusan dalam keluarga saudara, iblis akan injak keluargamu. Makanya saya tulis nanti Salsa saya akan ajarkan ya, datang semua ya. Itu orang yang masih suka bintang-bintang, ramal-ramal, show apa, adat-adat. Oh,
Anda kotorin hidupmu. Makanya kita nggak main-main. Udah nggak peduli mau keluarga sungkan apa anda, nggak sungkan-sungkanan. Putus hubungan dengan keluarga, pedot, wis, ya Pak Mulia, pedot sudah, amin. Nggak ada. Besok kiamat masih mikir nggak karu-karuan. Itu orang masih tradisi nenek moyang dipakai. Saudara, kita ini harus benar-benar hidup dalam kerajaan Allah. Kemudian apa saudara? Saudara umat kepunyaan Allah, milik Tuhan. Tuhan berkata apa? Kalau sampai kamu mengasihi dunia, kamu jadi sahabat dunia, kamu musuhku. Siapa orang mengasihi dunia? Orang yang lebih memberatkan duniawi daripada gereja, saya kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, hari ini semua masih belum terbuka. Satu hari nanti Tuhan Yesus akan buka semua. Makanya saya keras. Walaupun kadang setelah saya khotbah dalam hati, Tuhan ampuni ya Tuhan. Aku tahu umatmu itu selalu gagal. Tapi mereka harus mendengar. Supaya mereka selamat. Umat kepunyaan Allah. Iblis tidak akan menguasai saudara. Terus kemudian saudara izinkan. Ya. Saudara izinkan orang asing masuk dalam hidup keluargamu. Dia bawa aturan-aturan. Entah penyembahan berhala, entah apapun. Kita kepunyaan Allah. Beda. Saudara harus yakin bahwa engkau kepunyaan Allah. Anda sudah dibeli. Hidupmu bukan milikmu lagi. Milik Kristus. Udah. Kalau ditanya sama orang, kenapa kamu udah lakukan? Nah, aku sudah dibeli. Udah disumpah. Udah ikrar. Kalau aku ngelanggar, matilah aku. Beres, sudah. Nah, supaya kamu memberitakan apa Bapak Ibu Saudara? Perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Loh, perbuatan besar Dia itu siapa? Allah Bapa Elohim yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan. Kegelapan itu mana? Dunia. Dulu saya di sini Bapak Ibu Saudara, saya enggak ngerti. Bapak itu tahu, Tuhan Yesus tahu saya enggak ngerti. Dipanggilnya saya, dipilihnya untuk apa? Untuk tinggal di kerajaan dunia atau keluar? Keluar. Katakan keluar. Ayo ngomong kanan kiri, ayo metu yuk. Ayo keluar. Keluar kemana? Keluar dari kegelapan. Kegelapan itu apa? Duniawi. Loh Pak, saya tapi enggak suka gelap-gelap kok Pak. Saya hidupnya jujur. Anda harus pindah kepada terangnya ajaib di mana? Gereja. Udah. Karena kalau saya jelaskan terlalu klise, enggak ngerti-ngerti umat. Dulu kamu enggak pernah ke gereja, sekarang gereja. Hidupmu gereja, titik. Engkau akan dijamin hidupmu oleh Tuhan Yesus. Gitu. Bukan untuk jadi kaya, makmur, tidak. Engkau berjalan dalam kehendaknya. Pekerjaan semua makan minum itu sarana untuk membuat kita mencapai kemuliaan Bapa dan Kristus. Udah, itu aja. Tapi perhatikan, saudara harus keluar. Kalau saudara tidak hidup di kerajaan Allah, Anda harus keluar dari kebiasaan hidup dunia itu, cara berpikirmu, cara hidupmu, keluar semua. Dan engkau hidup dalam terangnya yang ajaib. Di mana terangnya yang ajaib? Di gerejanya. Di sana Anda digembalakan, Anda dituntun. Terus apa Pak? Selasa datang Ibu sini. Oke Pak. Kemis datang doa malam. Oke Pak. Sabtu datang. Minggu datang. Wow. Itu kerajaan Allah. Ya, itu kerajaan Allah. Katalah kalau engkau mencari itu lebih dulu dan hidup dalam kebenaran di luar, engkau akan ditambahkan hidupmu. Gak percaya. Karena dipikir ini kan organisasi. Ya toh? Ini kan cuman kumpul-kumpul.
Yo gereja lah, nang gereja lah. Masuk Kristen gak nang gereja lek. Loh, kamu tahu ke gereja itu apa? Kamu tahu kuasanya. Gitu loh. Kita meremehkan toh. Kalau sempat Anda datang, kalau enggak sempat. Dulu saya ke dukun. Enggak sempat no. Karena saya tahu kerajaan dunia ada di dukun. Betul? Dokter angkat tangan, dukun bertindak. Loh, saya prinsipnya begitu, saya nggak malu memang begitu. Teman saya itu Pak Mul itu. Padahal ya dihapusi ya Pak Mul ya. Dibujuk ya Pak Mul ya. Haleluya. Nah kalau saudara mau tahu kerajaan Allah, kenapa Tuhan katakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena kerajaan Allah itu adalah perpindahan hidup saudara. Dari hidup tak bergereja, sekarang bergereja. Setia, melayani, sungguh-sungguh. Anda akan diberikan karunia, Anda akan diberikan kepercayaan. Bergerak dalam gerejanya. Lah terus bisnis saya apa? Bisnismu sambilan. Saya kasih tahu. Siapa yang percaya bisnis kita sambilan, angkat tangan. Coba toh, angkat tangan. Siapa yang bisnisnya sambilan? Sambilan itu bukan diremehkan loh. Sambilan itu apa artinya? Itu yang melengkapi kita aja. Jadi misalkan gini loh saudara. Saya kerja sambil kuliah. Itu ya. Berarti yang utama apa? Kerja sambil kuliah, yang utama apa? Lah iya rek kerja. Sambilnya itu loh. Kalau kerja, kalau kuliah sambil kerja, yang utama apa? Kuliah. Kerja sambil kuliah yang utama apa? Kerja. Kerja sambil ibadah yang utama apa? Sontoloyo sampean itu. Kerja sambil ibadah yang utama apa? Loh, ya apa sih? Gak pernah sekolah iki berarti ketoro. Telur sama ayam dulu mana? Hah? Delahom gue. Telur sama ayam dulu mana? Telur. Ayam sama telur dulu mana? Ayam ngono ae angel. Loh, Pak Jonathan lah bingung loh. Pegangan aja bojone dipegangi. Kerja sambil ibadah berarti yang utama apa kita lakukan? Kerja. Makanya saudara nganggap ibadah itu sambilan. Tobat sampean. Nggak ada. Buktinya Pak, Anda kalau mati digowo nggak kulkasmu, bakmimu mbok gowo apa enggak? Rice cookermu itu dibawa enggak? Tuh yang baru buka sotomu digowo apa enggak? Rombongmu digowo enggak? Pak Swadi dibawa enggak rombongnya waktu mati? Lah iya wong gitu kok dijadikan utama. Yang utama itu yang dibawa sampai kekekalan. Hanya ibadah yang saudara bawa sampai kebenaran. Hanya kebenaran saudara bawa sampai kebenaran. Sampai hidup kekal. Gak percaya sampai. Gitu saudara kemis minta mujizat. Malaikat guyu rek. Kalau ibadah sambil kerja, mana yang utama? Semua domba yang saya gembalakan. Saudara ibadah sambil kerja. Ibadah sambil nikah. Ibadah sambil punya anak. Ibadah sambil sekolah. Ibadah sambil kuliah. Maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan berjalan di depanmu. Bisa ngerti? Jangan pernah jadikan pekerjaan itu utama. Karena saudara mau hidup kerajaan Allah katanya. Makanya sulit toh. Lah saya kan enggak. Dan kerajaan Allah di mana? Jelas gerejanya.
Makanya orang-orang yang terlibat aktif. Terlibat aktif itu bukan berarti saudara tak paku di sini. Nggak bisa kemana-mana, enggak. Tapi saudara terlibat. Kadang saudara bisa ke luar negeri. Kemarin Pak Henda ke Surabaya, ada aja. Bisa, tapi hati saudara tetap terpaut. Karena itu sambilan semua. Betul? Waktu kita ngubur orang tua kita itu sambilan semua. Ada yang ngubur terus tinggal di kuburan. Termasuk kerjamu itu sambilan. Makanya saya bilang sama Vio juga, cari kerja yang sambilan. Jangan cari kerja yang jadi utama. Repot wis melok Pak Febi gak soge-soge. Cari gereja yang bikin Anda soge. Cepat saya bilang. Dan kamu tidak akan pernah melihat kuasa Allah. Karena sampai hari ini Tuhan bekerja dengan caranya luar biasa. Nanti malam Tuhan Yesus datang. Ya? Di mana engkau tinggal? Hanya orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, mereka akan diangkat bersama Tuhan Yesus. Tidak semua orang Kristen akan diangkat. Jadi bisa ngerti sekarang kerajaan Allah di mana? Jadi kalau saudara belani kerjaanmu terus, sampai kau melalaikan semuanya, ya selamatlah menikmati kerajaan dunia. Dan Anda menjadikan diri Anda musuh Allah. Kita harus minta hikmat berontak secara roh. Kenapa Anda tidak berontak secara roh? Karena kita sudah menjadi Kristen duniawi. Inilah kerajaan Allah. Kalau saudara mau menggenapi Matius 6:33. Kalau saudara sudah pindah dari kerajaan dunia ke kerajaan Allah. Bagaimana pindah? Lihat hidupmu. Wah Pak, hidup saya minggu kami ibadah. Minggu itu hari pertama Bapak Ibu Saudara. Bagi orang Kristen minggu itu hari pertama. Bukan Senin. Salah. Makanya awali hidupmu, harimu itu hari Minggu. Ibadah. Hari Minggu saudara ibadah. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Ya. Hari Selasa Anda pengajaran. Hari Kamis seperti ini Anda datang doa malam. Hari Sabtu doa raya pagi. Lihat saudara, itu kerajaan Allah. Maka saudara akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran bagaimana hidupmu? Di luar bagaimana saudara? Apakah engkau sebagai umat pilihan, imamat rajani, umat kudus, umat kepunyaan Allah? Kalau saudara mengerti hal ini, saya percaya hidup saudara dibedakan. Maleaki berapa tadi? Maleaki 3:18. Aku, ya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari ini apa? Antara orang yang mau bergereja dan tidak. Ayo diadu, taruhan sama saya. Kalau saya sudah 24 tahun, 22 tahun. Siapa yang mau taruhan sama saya? Saya kasih spelling lagi, 20 tahun ke depan. Saya umur 74. Ayo taruhan sama saya. Siapa yang mau taruhan? Ayo. Kalau Anda betul-betul hidup bergereja, lihat hidupmu. Ayo taruhan sama saya. Sama saya juga taruhan. Kalau saudara tidak akan, kalau saudara saudara akan melihat bagaimana dia berperang. Amin. Mari saya undang bagi berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari ucapkan syukur, tolong Pak musik masuk. Korea Pasyakara, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur masing-masing. Saudara, firman Allah ini kehidupan.
Sebab banyak orang Kristen tidak mengerti caranya hidup dalam kerajaan Allah. Dia pikir apa tuh kerajaan Allah? Hanya percaya Tuhan Yesus. No way, saya bilang. Kerajaan Allah itu keputusan saudara mau masuk atau tidak. Anda mau hidup dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada banyak hal. Ketaatan, penundukan diri, kesetiaan, ketekunan, dan semuanya. Kuasa, melayani, itu kerajaan Allah. Jangan ditipu oleh setan. Anda pikir gereja itu sambilan. Saudara kerja sambil ke gereja. Saudara kerja sambil pelayanan. Begitu. Anda pelayanan sambil kerja. Itu yang benar. Anda ibadah sambil kerja. Itu yang benar. Tepuk tangan. Itu yang benar. Amin. Haleluya. Buka dua tangan, mengucapkan syukur. Ore pasyakarapa terus. Ore pasyakarya pasyakarapa. Terima kasih ya Bapak Syikia rapa. Ore pasyakarapa. Terima kasih ya Bapak. Bawa kami hidup dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Supaya kami mengerti sebagai orang percaya, kami mengutamakan gereja. Kami bukan membuat sambilan gereja. Kami bukan kerja sambil ibadah, tapi kami ibadah sambil kerja. Kami pelayanan sambil kerja. Kami menikah, berkeluarga. Kami ibadah sambil menikah dan berkeluarga. Anak-anak muda, kami ibadah sambil kuliah. Kami pelayanan sambil kuliah. Sebab semua yang di dunia ini akan kami tinggal. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Kami akan bawa dalam kekekalan. Hari sebelum pulang Bapak Ibu Saudara, renungkan benar-benar apa yang saya sampaikan dan saudara hidupi, taat apa yang saya katakan, berubah, berani berubah, karena itulah firman Allah. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan.
Di mana saudara mendapat mahkota kehidupan? Di mana saudara mendapat mahkota? Saya katakan di gereja. Anda tidak pernah mendapat mahkota di kerajaan dunia. Orang yang menyibukkan dirinya dalam kerajaan dunia, mereka tidak akan pernah mendapat mahkota. Bahkan mereka rawan masuk neraka. Mereka pikir mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tidak, saya katakan. Karena saudara membuat Allahmu itu sambilan. Anda membuat Yesusmu sambilan. Pelayanan itu bukan sambilan. Ibadah bukan sambilan. Gereja bukan sambilan. Tapi gereja adalah kehidupan kekal. Katakan amin. Angkat tanganmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mari mengucap syukur. Ya Bapa, ajar kami mengerti bahwa kerajaan-Mu ada di gereja. Sebab Tuhan Yesus mati untuk membangun gereja. Dia bangkit, gereja muncul. Sadarkan kami bahwa gereja sumber segala semuanya. Orang yang hidup ditanam di gereja, anak cucunya tidak pernah minta-minta, dijamin. Perkara-perkara besar akan terjadi di luar gereja bagi orang yang setia. Hamba minta berkat-Mu bagi ibadah Sabtu pagi raya di tempat ini. Biar melalui firman-Mu ini, umat-Mu tidak menjadikan ibadah itu sambilan. Hamba minta ampun bagi umat-Mu. Pelayanan sambilan, ampuni Tuhan. Tapi mereka berubah. Hamba akan melihat Sabtu di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa umat Tuhan yang setia. Bahkan hari Minggu Raya, hamba akan melihat domba-domba-Mu yang setia yang bergembalakan. Mereka akan mengutamakan lebih dari pekerjaan mereka. Biarlah ini terjadi di tempat ini dan bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan Yesus segera datang. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tanganmu. Pulanglah. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persuai dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan kita semua khusus yang sakit, dan berkat kehidupan datang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Sampai berjumpa lagi hari Sabtu.